Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat berupa sehat. Dan tak lupa pula, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan menanggapi materi tentang otoritas jasa keuangan yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, langsung saja terkait definisi dari otoritas jasa keuangan. Saya sudah setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya terkait definisi dari otoritas jasa keuangan. Tetapi di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait definisi tersebut. Jadi, otoritas jasa keuangan adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Nah, secara yuridis, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK dirumuskan bahwa otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi OJK itu adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Selanjutnya terkait asas-asas dari otoritas jasa keuangan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait asas-asas dari otoritas jasa keuangan. Yang telah dijelaskan oleh dosen saya itu ada 3 asas. Yang pertama asas independen, yang kedua ada asas kepastian hukum, dan yang ketiga ada asas kepentingan umum. Nah, di sini saya akan menambahkan 4 lagi tentang asas-asas dari otoritas jasa keuangan. Yang pertama adalah yang keempat, ini lanjutannya. Yang keempat ada asas keterbukaan. Jadi OJK itu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Yang kelima itu asas profesionalitas. Nah, di sini otoritas jasa keuangan itu mengutamakan keahlian dan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang keenam adalah asas integritas. Jadi OJK itu berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Nah, asas yang terakhir, asas yang ketujuh itu adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya yaitu tentang tugas dari OJK. Saya sudah setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya terkait tugas dari OJK. Di sini saya hanya menambahkan sedikit terkait dari tugas OJK itu dan melengkapi dari penjelasan dosen saya. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6, tugas dari OJK, tugas utamanya itu adalah melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi kegiatannya itu ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua ada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu maksudnya pembahasan terakhir ini ya, tentang wewenang dari otoritas jasa keuangan. Sebenarnya saya sudah setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya, tetapi di sini saya akan menambahkan sedikit terkait wewenang dari otoritas jasa keuangan. Jadi dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain tahun 2013 karya Toto Budi Santoso dan Nuritomo dijelaskan bahwa wewenang otoritas jasa keuangan itu dibagi menjadi 3, yaitu
wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, wewenang tersebut terdiri dari yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Yang kedua yaitu pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Nah, yang ketiga ada pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Selanjutnya yaitu wewenang OJK dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank. Nah, dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, wewenang tersebut meliputi yang pertama menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga yaitu menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, yaitu menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, yang terakhir, yaitu wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank. Nah, wewenang tersebut terdiri dari yang pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang keempat, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang kelima, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan sanksi menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketujuh yaitu memberikan dan mencabut izin usaha. Sekian tanggapan video materi tentang otoritas jasa keuangan, semoga bermanfaat, dan apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.